Ya, siang. Silakan masuk, Bu. Silakan. Silakan duduk. Maaf sebelumnya mengganggu, Bu. Boleh saya minta tolong? Boleh. Minta tolong apa ya, Bu ya? Begini, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya mengalami masalah dalam pembelajaran. Ketika saya ingin minta solusi Bu Laksmi untuk mencarikan solusi permasalahan saya, Bu. Oke, iya. Baik Bu, permasalahan yang Bu Dewi Lestari hadapi, insya Allah nanti saya akan membantu mencarikan solusi ya Bu ya. Tentunya dengan teknik coaching, nanti saya akan memandu Bu Dewi. Bu Dewi silahkan menceritakan apapun permasalahan yang Bu Dewi Lestari hadapi. Bisa diceritakan Bu Dewi Lestari, permasalahan dalam pembelajaran berarti ya Bu ya? Iya, permasalahan apa yang Bu Dewi Lestari hadapi? Jadi gini Bu, jadi kan ini tahun pertama saya mengajar di kelas 4. Kemarin saya mengadakan ulangan harian pertama dan hasilnya tidak memuaskan. Memang ada beberapa yang mendapatkan nilai tinggi bahkan 100, namun ada beberapa bahkan sebagian besar anak-anak masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Ketika saya perhatikan anak-anak yang nilainya di bawah rata-rata itu ketika pembelajaran anaknya ramai sendiri, tidak fokus. Jadi saya bingung apakah modul ajar yang saya buat ini tidak cocok di kelas saya atau saya mengajarnya kurang begitu Bu. Oh, berarti Bu Dewi Lestari memahami bahwa ada sesuatu yang perlu ditingkatkan oleh Bu Dewi Lestari. Saya berharapnya semua guru-guru di sini seperti Bu Dewi Lestari ya, sehingga pembelajaran di kelas itu bisa meningkat dan hak setiap anak itu mendapatkan pembelajaran itu juga bisa terpenuhi dengan baik. Nah, sebelumnya ini tadi Bu Dewi Lestari menyampaikan bahwa permasalahannya salah satunya mungkin ada di modul ajar ya Bu. Coba saya lihat, bisa? Luar biasa ini Bu, modul ajarnya. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Jadi saya itu membuat modul ajar berdasarkan CP yang ada. Modul ajar saya juga berdasarkan ATP hasil diskusi teman-teman di komunitas belajar KKG kelas. Juga sudah sesuai buku yang dipakai saya dan anak-anak. Sudah berdasarkan media dan alat penunjang yang ada di sekolah ini Bu. Jadi benar-benar sudah menyesuaikan sebenarnya ya Bu ya, sudah ini ya, sudah sebisa mungkin Bu Dewi Lestari menyiapkan apapun yang perlu disiapkan dalam pembelajaran. Tapi kalau boleh tahu ini materinya apa ini Bu ya? Jadi materinya itu tentang mata pelajaran IPA tentang perubahan energi Bu. Perubahan energi. Oh, berarti Bu Dewi Lestari ingin meminta bantuan saya untuk mengobservasi proses pembelajaran khususnya tentang perubahan energi ini tadi ya Bu ya. Iya. Berarti tujuan pembelajarannya apa ini Bu kalau mengambil materi ini? Jadi dari tujuan ini dengan video pembelajaran mengenai fenomena perubahan energi di kehidupan sehari, nanti anak-anak bisa mengamati dari video tersebut Bu. Kemudian saya kelompokkan berdasarkan kemampuan anak. Nanti saya akan mendampingi lebih kepada anak-anak yang kesiapan belajarnya masih kurang Bu. Luar biasa, ini sudah masuk kepada pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Bagus, Bu Dewi Lestari sudah banyak sekali mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran diferensiasi ya. Ada juga tadi melaksanakan asesmen diagnostik tadi atau asesmen awal. Dan sepertinya pembelajaran yang Bu Dewi Lestari laksanakan ini juga bisa ini ya, mengakomodir kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda tentunya kemampuannya dalam pembelajaran. Dan Bu Dewi sendiri pun juga sudah membuat modul ajar sendiri, luar biasa sekali ya. Apakah Bu Dewi Lestari membutuhkan bantuan untuk, ya tadi saya sudah bersedia untuk mengobservasi begitu dan bantuan untuk ini ya, mencari kekurangan atau apapun yang perlu ditingkatkan. Jelas kan itu saya minta bantuan untuk mensupervisi ketika saya mengajar di kelas Bu. Kira-kira dalam nanti pelaksanaan observasinya ini Bu Dewi Lestari ingin diamati yang khususnya tentang kompetensi apa Bu yang nantinya akan menjadi fokus saya dalam kegiatan observasi ini? Jadi tentunya kompetensi yang saya itu kompetensi ketika saya menyampaikan materi, kemudian pengelolaan kelas dan interaksi dengan siswa Bu. Luar biasa sekali. Baik,
Bu Dewi, nanti saya akan observasi di kelas Bu Dewi, berarti besok nggih dalam mata pelajaran IPAS ya. Ya, dengan standar kompetensinya tadi menyediakan skenario pembelajaran dan keterampilan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, Bu Dewi Lestari, dari kompetensi tersebut mana yang ingin sekali Bu Dewi Lestari untuk dikembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan area keterampilan saya dalam menyampaikan materi, kemudian pengelolaan kelasnya, sama interaksi dengan siswanya, Bu. Itu tiga fokus kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu. Oke, Bu. Bagaimana tentang instrumen observasi yang Bu Dewi kehendaki untuk digunakan dalam kegiatan ini, Bu? Jadi instrumennya menggunakan itu, Bu. Untuk yang kemampuan penyajian materi nanti dilihat dari hasil asesmen sumatif dan formatif, Bu. Untuk yang pengelolaan kelas nanti ada rubrik penilaiannya, dan untuk keaktifan dengan siswa bisa dilihat dengan keaktifan siswa ketika pembelajaran, Bu. Oh, berarti secara observasi ya, pengamatan guru gitu ya. Oke, saya setuju dengan Bu Dewi Lestari. Lalu kira-kira Bu Dewi, untuk indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bu Dewi Lestari kembangkan itu bagaimana, Bu? Jadi indikatornya, untuk indikator penyajian materi bisa dilihat dari hasil asesmen sumatif dan formatif, Bu. Nanti bisa dianalisis. Kemudian untuk indikator pengelolaan kelas bisa dilihat dengan kondisi kelas yang nyaman, kondusif, tidak ramai sendiri, anak-anak fokus. Kemudian untuk indikator keaktifan siswa, interaksi siswa bisa dilihat dengan keaktifan siswa ketika pembelajaran. Apakah mereka menjawab pertanyaan saya ketika bertanya, terus apakah mereka mengajukan pertanyaan ketika ada yang belum dipahami. Oke, luar biasa sekali Bu Dewi Lestari, sungguh sangat detail sekali ya dalam penilaiannya. Kira-kira Bu Dewi Lestari, kemudian kapan saya bisa melaksanakan observasi? Besok ya? Saya ada jadwal materi IPAS itu besok Jumat, Bu, jam 7:30. Apakah Bu Laksmi bisa? Insya Allah bisa, Bu. Saya insya Allah akan membantu Bu Dewi dalam melakukan observasi kegiatan pembelajaran, dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama mencari solusi dan permasalahannya sehingga kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Dewi kembangkan tadi bisa sama-sama kita kembangkan bersama gitu. Untuk selanjutnya modul ajar ini saya bawa pulang gitu untuk saya pelajari lebih lanjut supaya nantinya saya juga lebih memahami begitu kira-kira bagaimana jalannya pembelajaran, dan insya Allah saya juga akan menyalin instrumen observasi yang telah dibuat bersama ini. Terima kasih Bu atas bantuannya. Saya tunggu untuk besok pagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu Laksmi mengganggu. Apakah hari ini bisa untuk supervisi di kelas saya? Dengan senang hati Mbak, nanti akan saya temui Mbak Dewi Lestari mengajar, dan insya Allah saya akan membantu observasi. Lalu untuk kompetensi dan juga indikatornya ada yang berubah dari kemarin kita berdiskusi? Tidak usah Bu, sesuai kesepakatan yang kemarin saja. Oke, berarti kita langsung saja. Nanti kira-kira bagaimana Mbak Dewi? Jadi nanti setelah saya masuk ke kelas, saya perkenalkan Bu Laksmi, kemudian saya menjelaskan untuk skenario-nya. Nanti Bu Laksmi silakan mencari tempat duduk yang nyaman. Kira-kira begitu, bagaimana Bu? Baik, saya setuju sekali. Atau sekarang kita mulai saja? Oh ya, ini pelajaran 5 menit lagi mulai. Saya ambil perlengkapan mengajar dulu ya Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat semua? Hari ini ada yang tidak masuk tidak? Iya. Siapa? Oh, Ali sama Aisyah. Kenapa? Oh, Aisyah sakit ya. Semoga kita yang di sini sehat semua ya. Sebelum mengawali pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Teman di kelas
yang diingin teman-teman yang menyanyikan Indonesia Raya. Anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud energi. Ada yang tahu energi itu apa? Sebelum memulai pelajaran, agar kita lebih semangat, kita streaming dulu ya anak-anak. Tahu satu, yes. Tahu dua, oke. Tahu tiga, semangat. Tahu empat, konsentrasi. Tahu lima, siap belajar. Siap belajar ya. Mari kita menyaksikan video tentang perubahan wujud energi. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini, Dari video yang kita tonton tadi, ada yang bisa menjelaskan tidak kesimpulannya? Energi tidak dapat diciptakan manusia. Energi juga tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Anak-anak, berdasarkan video tadi, kita telah menyaksikan bahwa energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Tapi energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, listrik. Listrik itu bisa diubah menjadi energi gerak. Contohnya apa di sini? Kipas angin. Jadi kipas angin itu berasal dari listrik, kemudian menjadi gerak. Coba, Arfan, tolong dimatikan kipas anginnya. Bisa kok. Tidak bisa. Iya, coba praktekkan dia. Nah, di situ aja dulu. Di situ dulu. Kipas angin itu bisa bergerak karena adanya aliran listrik. Ketika dinyalakan, listrik akan menjadi energi gerak menghasilkan angin sehingga kita tidak merasa kepanasan. Anak-anak, ketika kita sudah menyebutkan perubahan wujud energi, contohnya kipas angin. Anak-anak bisa menyebutkan perubahan wujud energi yang lain tidak? Apa Isma? Blender. Blender itu dari energi apa menjadi apa? Kalau lampu berarti listrik menjadi apa? Cahaya pintar. Di kelas ini menjadi beberapa kelompok. Guru bacakan pembagian kelompoknya ya. Berdasarkan hasil pretest kalian, guru akan kelompokkan sesuai kesiapan belajar kalian. Di sini Bu Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Bu Guru membagi berdasarkan asesmen diagnostik awal yang sudah kalian kerjakan, di mana masing-masing kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda. Untuk kelompok 3, ini nanti kalian menggunting gambar-gambar terus mengelompokkan kemana perubahan wujudnya, apakah energi panas, energi cahaya, atau energi dingin. Ya. Untuk kelompok 2, LKPD kalian di sini Bu Guru memberikan lembar LKPD, di mana nanti kalian menjelaskan lampu itu perubahan wujud energi dari apa ke apa, kemudian setrika energi apa menjadi apa, paham? Untuk kelompok 1 tadi kan sudah menyaksikan perubahan wujud energi. Nah, di sini kalian mau membuat karya apa untuk menjelaskan perubahan wujud energi? Buat apa? Poster. Ya, nanti dibuat sebagus mungkin, kemudian dipresentasikan ke depan kelas ya. Kelompok 2 jangan diam terus, ayo jangan dikerjakan. Sudah? Sudah selesai anak? Sudah.
11 minggu. Gimana penampilan mengajar saya tadi itu? Luar biasa. Sudah terlihat pembelajaran diferensiasi, juga sudah terlihat pembelajaran sosial emosional yang tadi Bu Dewi Lestari tampilkan di kelas, nggih, dan juga apapun yang tadi Bu Dewi Lestari sampaikan ke anak-anak juga sudah tersampaikan dengan jelas. Tapi terlebih dahulu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu Dewi Lestari tadi ketika mengajar, saya tungguin begitu, bagaimana Ibu? Ya, sedikit grogi ya Bu, saya kan tidak terbiasa mengajar, direkam, diobservasi begitu Bu. Ya, tapi tadi setelah saya menunggu Ibu Dewi Lestari, saya melihat pembelajaran dari awal sampai akhir, sudah bagus kok Bu. Sudah terlihat interaksi yang positif antara Bu Dewi Lestari dengan anak-anak. Anak-anak juga sudah difasilitasi untuk melakukan pembelajaran kolaborasi. Juga ada tadi saya melihat pembelajaran diferensiasi dengan tugasnya yang berbeda-beda disesuaikan dengan ini anak-anaknya ini. Jadi kan saya mengajar sesuai dengan RPP dan kemampuan saya, kemudian juga menyesuaikan dengan hasil asesmen diagnosis anak, kemudian berusaha agar anak itu tetap aktif ketika pembelajaran. Ya, luar biasa sekali. Namun sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, percakapan kita kemarin saat pra-observasi ya, kita kan sudah menyepakati beberapa hal. Apa saja yang sudah dilakukan Bu Dewi Lestari tadi, kan sudah juga Bu Dewi Lestari sampaikan tadi ini ya, ada yang pembelajaran diferensiasi dan lain sebagainya. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan dengan Bu Dewi Lestari tadi. Dan bagaimana kalau kita bersama-sama melihat video dari tadi, kan saya sudah merekam jalannya pembelajaran dari awal sampai akhir, supaya lebih kita maksimal lagi dalam menilainya, kita juga bisa melihat apa sih kekurangan dari pembelajaran tadi. Mari kita sama-sama melihat video. Terima kasih ya, sudah direkam. Iya. Ya, Bu Dewi Lestari, tadi kan kita sudah melihat ya video rekamannya Bu Dewi Lestari begitu. Bagaimana pendapat Bu Dewi setelah melihat rekaman video ini tadi? Oh iya Bu, ternyata kelas saya itu ketika pembelajaran masih ada beberapa anak yang masih rame ya Bu, terutama anak-anak yang kesiapan belajarnya masih kurang. Ya, tadi pun saya juga melihat ada anak-anak yang masih kurang fokus ya, masih bercanda sendiri. Tetapi sepertinya tadi Bu Dewi Lestari itu juga sudah pada dasarnya itu sudah bagus sekali dalam kegiatan belajar mengajarnya, dan juga tadi juga sudah menyampaikan materi dengan baik. Keaktifan anak juga saya lihat antusias kok Bu, maksudnya mereka semangat dan juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Jadi ada pembelajaran diferensiasi, ada juga tadi kolaborasi, ada juga pemberian umpan balik dari siswa juga, itu sudah Bu Dewi Lestari tampilkan. Dan juga Ibu juga sudah menggunakan media pembelajaran berupa video YouTube. Lalu ada juga anak tadi diminta untuk praktek sendiri ya, menyalakan kipas angin, itu kan juga memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda-beda begitu ya Bu ya. Dan mungkin menurut saya ada yang perlu ditingkatkan sedikit, yaitu dalam pengkondisian kelas saat anak melakukan diskusi Bu Dewi. Tadi kita bisa melihat agak sedikit molor waktunya dalam memanage waktu agar tepat waktu anak-anak dalam pengerjaannya. Selain itu ada anak-anak yang masih yaitu tadi berbicara sendiri. Tapi tadi saya lihat Bu Dewi Lestari juga sudah bukan menegur, tetapi sudah melaksanakan yang namanya disiplin positif. Bu Dewi Lestari tidak langsung memberi hukuman, tetapi mengingatkan dulu sehingga anak bisa sadar melakukan kesalahannya itu memang tidak harus diulangi lagi ke depannya. Terima kasih Bu atas masukannya. Untuk kemudian hari saya akan meningkatkan keterampilan mengajar saya dan pengkondisian kelas Bu. Ya, kalau menurut Bu Dewi Lestari tadi, dari kita melihat tadi ya, berdasarkan hasil observasi saya, rekaman juga tadi kita sudah melihat bersama-sama, kira-kira apa yang ingin dikembangkan atau solusi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dewi Lestari dalam melaksanakan proses belajar mengajar lagi ke depannya? Ya, jadi dari hasil rekaman, kemudian dari hasil postas anak, saya akan mengembangkan
di bagian pengkondisian kelas Bu. Jadi ketika mengerjakan kelompok, saya akan berkeliling untuk memandu setiap kelompok. Kemudian saya akan memperhatikan lagi ketika ada yang ramai, maka saya akan memberikan mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah ada Bu. Kemudian saya akan mengingatkan lagi bahwa dalam pengerjaan kelompok itu ada batas waktunya agar tidak molor dalam mengerjakan itu. Oke, luar biasa sekali Bu Dewi Lestari. Lalu saya ingin bertanya, sekarang bagaimana perasaan Bu Dewi Lestari setelah kita melakukan serangkaian observasi? Kegiatan observasi ini dimulai dari pra-observasi, kemarin kita bercakap-cakap, kita melakukan beberapa kesepakatan begitu. Bagaimana perasaan dari Bu Dewi Lestari? Perasaannya senang ya Bu, karena sudah melakukan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pembelajaran di mana kita akan mencari ketika observasi kita mencari permasalahannya, kemudian kita supervisi untuk mencari jalan solusinya. Untuk selanjutnya saya akan memperbaiki pengajaran saya, kemudian melakukan inovasi yang bervariasi lagi agar kebutuhan siswa juga terpenuhi itu. Luar biasa. Berarti Bu Dewi Lestari sudah mulai merencanakan perbaikan yang memang harus dilakukan Bu Dewi Lestari. Kira-kira kapan Bu Dewi Lestari akan melakukan perbaikan? Ya, insya Allah secepatnya Bu, agar pengajaran juga lebih baik lagi, siswa juga terpenuhi, keterampilan mengajar saya juga meningkat, anak-anak juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi Bu. Iya, luar biasa. Saya berandai-andai seandainya semua guru itu seperti Bu Dewi Lestari begitu ya, bersemangat untuk senantiasa memperbaiki apapun yang diperlukan oleh guru dalam melakukan pembelajaran di kelas begitu ya. Dan saya akan selalu siap membantu Bu Dewi Lestari seandainya saya dibutuhkan begitu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah dibantu untuk observasi, untuk supervisi, kemudian untuk diskusi mencari jalan solusinya. Untuk semua masukan dari kelasnya akan saya sebagai masukan sebagai perbaikan di kemudian hari. Semoga guru-guru yang lain juga dapat melakukan hal yang sama untuk kebaikan dalam pembelajaran agar semakin baik, pemahaman siswa juga meningkat, kondisi kelas juga nyaman, asik ketika pembelajaran. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi Lestari. Semoga kita senantiasa bersama-sama bisa meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih.